IPU sangat politik waktu itu. Emang ada yang nonton? Tidak. Apakah itu kecolongan? Kecolongan buat saya. Kecolongan kita. Emangnya kita boleh mengiyakan pada soal itu? Maka sebenarnya model-model kalau tadi Mbak Nana nanya di awal, host dan sebagainya itu cara yang bisa. Atau jangan-jangan kita harus mereview politik luar negeri kita. Mari kita duduk kalau begitu. Mari kita undang partai politik, kita undang tokoh bangsa, tokoh agama, duduk bersama. Agar kemudian menjadi konsensus dari bangsa untuk menyikapi itu. Tapi ingat, sejak kita berdiri, sikap kita tidak pernah berubah pada soal itu. Dan sampai detik ini tidak berubah. Paspor saya masih ada tulisannya. Ya, Israel dan Taiwan itu ditandain khusus gitu. Mari kita pikirkan soal itu. Dan saya nyatet panjat tebing ya, ada bulu tangkis, kita nyatin semua. Iya. Dan sikap ini akan konsisten karena kita tahu misalnya dalam waktu dekat juga akan ada event olahraga yang akan mengundang atau Israel juga akan berpartisipasi. World Beach di Bali begitu. Beach Games ya, di Bali. Yes. Saya telepon Pak Koster. Saya telepon. Pak Gubernur, Pak Koster. Habis ini ada World Beach Games ya. Oh iya, bulan Agustus kalau tidak salah. Saya ikut loh. Tolong diomongkan sekarang. Agar kemudian kita punya cara-cara yang bisa dilakukan dengan lebih baik, tidak mengundang respon-respon yang nanti akan merugikan kepentingan nasional kita. Nanti ribut, nanti rame, bagian yang bisa kita dapat. Gitu. Jadi harus diomongkan dari sekarang, lobbynya dari sekarang. Harus dari sekarang. Meskipun menurut saya kalau Mbak Nana bilang tadi, kenapa baru sekarang gitu? Ya ini juga terlambat gitu. Awareness-nya kita tidak pernah muncul. Nah sekarang kita muncul. Mas Utut tadi disampaikan sudah menemui kan? Beritanya VB. Dan itu jauh sebelum saya tuh. Mas itu sudah menemui. Artinya apa? Ada upaya-upaya yang tidak tercover oleh media sebagai salah satu usaha kita untuk mencoba memperbaiki situasi dan memitigasi dan memberikan tugas. Maka kemudian yang saya katakan tadi ada ya yang berkaitan dengan tidak setuju, penolakan-penolakan akan dihandle oleh Kemlu. Jadi pasti Kemlu sudah menyiapkan itu. Pasti Kemlu sudah menyiapkan. Kemlu kan sudah punya pengalaman gitu. Itu jadi pasti sudah dilakukan. Aku yakin pada soal itu. Hanya persoalan berikutnya adalah kenapa baru sekarang? Partai kami melihat kok tidak ada progres apa-apa. Itu. Mungkin itu yang dikatakan Mbak Nana, kenapa last minute gitu. Ada sejarahnya. Setelah melalui musyawarah dan diskusi yang mendalam dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Partai Persatuan Pembangunan memutuskan si Ganjar Pranowo SHMPP sebagai calon presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum presiden tahun 2024 yang akan datang. Ya saya kira mereka akan sangat telat ya di ujung-ujungnya gitu. Karena apa gitu? Karena posisi mereka yang tidak mau menurunkan status Pak Erlangga sebagai calon presiden itu mengakibatkan boleh disebut hampir semua pintu tertutup bagi mereka gitu. Karena orang kan berpikirnya realistis aja. Gimana kita mau mendukung calon presiden yang elektabilitasnya sampai 5% juga nggak ada gitu loh. Yeah. Jadi orang kan itu artinya buang tenaga, buang pikiran, buang uang juga. Yang mungkin bagi Golkar menguntungkan, tapi bagi teman koalisinya jauh-jauh ikut saja bagi orang yang populer dengan elektabilitas yang tinggi, sehingga dengan begitu nanti berkuasa, kita juga ikut berkuasa kan. Sesederhana itu cara berpikirnya gitu. Nah oleh karena itu problem di KIP itu adalah ketika Pak Erlangga tidak mau menurunkan status itu dan nggak mau menegosiasikannya, apakah ia memang harus jadi calon presiden di koalisi itu atau sebaliknya memungkinkan untuk memasukkan figur yang lain sebagai calon presiden mengikat mereka gitu. Betul. Nah kalau status Golkar seperti ini selamanya, saya kira mereka akan tertinggal, sulit, ya. Sehingga daya tawar mereka di ujungnya akan jadi lemah. Jadi lebih bagus kalau mereka sekarang bersikap dengan posisi yang belum terbaca seperti sekarang dibandingkan ketika semua orang udah bergabung
bergabung dengan teman barunya sendiri-sendiri, baru dia mau ikut gitu. Itu posisinya udah lemah. Ganjar Pranowo kena sentilan keras. Ulama ini blak-blakan soal hukum memilih capres doyan nonton film porno. Itu dosanya nggak bisa diampuni. Dikutip dari Populis Jakarta, seorang ulama bernama Gus Nawawi menyentil keras calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo yang beberapa waktu lalu mengakui dirinya senang menonton film dewasa, di mana pernyataan itu disampaikan Ganjar dalam sebuah wawancara dengan Deddy Corbuzier. Gus Nawawi mengatakan, dalam memilih seorang pemimpin bangsa umat Islam jelas dituntut untuk melihat berbagai kriteria calon pemimpin tersebut. Syarat pertama, kata dia, pemimpin tersebut harus datang dari kalangan Islam. Dan yang kedua adalah orang yang tidak masuk dalam kategori fasik. Dia menyebut kebiasaan nonton film porno adalah sebuah perbuatan fasik. Kenapa? Itu pengakuan hobi menonton film porno harus disampaikan ke publik. Karena harus disampaikan dalam sebuah podcast yang ditonton oleh ratusan, bahkan mungkin jutaan orang ya. Tentu ini menjadi persoalan, kata Gus Nawawi dilansir dari YouTube Amazing Pasuruan Selasa 2 Mei 2023. Gus Nawawi mengatakan mengumbar hobi menonton film porno ke publik adalah perbuatan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan. Apalagi itu dilakukan seorang pejabat publik. Hal ini, kata dia, berpotensi ditiru oleh masyarakat. Jika orang-orang seperti ini kelak menjadi pemimpin, maka bangsa yang ia pimpin, kata Gus Nawawi, jelas mengalami kehancuran. Misalkan begini ya, kalau ada seorang ayah melihat film porno, terus kemudian dia menyampaikan di publik, loh bagaimana kalau didengar dengan anak-anaknya, terus ditiru sama anak-anaknya, misalkan dia seorang pemimpin, tuturnya. Oleh karena itu, ini harus kita tanggapi, jangan sampai karena yang menyampaikan adalah seorang tokoh, terus kemudian menjadi panutan, idola diikuti, bahkan mungkin nanti akan dipilih menjadi pemimpin. Mau jadi apa bangsa kita ini? Tambahnya, Gus Nawawi menegaskan, selain menyalahi dogma agama, kebiasaan nonton film porno juga bertentangan dengan etika ketimuran. Jadi secara etika, ketimuran ini juga tidak baik ya. Suka film porno terus disampaikan ke publik, terus merasa tidak bersalah. Dosa yang tidak diampuni itu dosanya orang yang merasa tidak berdosa. Ini bahaya tuntasnya. Dia menyebut kebiasaan nonton film porno adalah sebuah perbuatan fasik. Kenapa? Itu pengakuan hobi menonton film porno harus disampaikan ke publik. Karena harus disampaikan dalam sebuah podcast yang ditonton oleh ratusan, bahkan mungkin jutaan orang ya. Tentu ini menjadi persoalan, kata Gus Nawawi dilansir dari YouTube Amazing Pasuruan Selasa 2 Mei 2023. Gus Nawawi mengatakan mengumbar hobi menonton film porno ke publik adalah perbuatan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan. Apalagi itu dilakukan seorang pejabat publik. Hal ini, kata dia, berpotensi ditiru oleh masyarakat. Jika orang-orang seperti ini kelak menjadi pemimpin, maka bangsa yang ia pimpin, kata Gus Nawawi, jelas mengalami kehancuran.